Begini, ada kata-kata tertentu yang saat diucapkan oleh orang tertentu di momen yang tepat, bobotnya itu jauh melampaui sekedar susunan huruf. Kata-kata ini bukan lagi berita, ia jadi semacam getaran gempa yang merambat dalam sunyi di semua pusat kekuasaan dunia. Dari koridor-koridor istana di Teheran, melintasi gurun dan samudra, sampai ke ruang rapat Pentagon di Washington. Ya, kata-kata yang memaksa para analis, para jenderal, dan para kepala negara untuk berhenti sejenak, menajamkan pendengaran, dan bertanya dalam hati, apa sebetulnya makna di balik apa yang barusan kita dengar? Pernyataan ini yang datang langsung dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ini bukan letupan emosi sesaat di tengah pidato. Sama sekali bukan. Anggap saja ini sebagai sebuah postulat strategis. Sebuah garis batas yang ditarik dengan tinta permanen di atas peta Timur Tengah yang sudah begitu rapuh. Dan seketika kalimat ini bergema ke seluruh dunia, landscape interpretasi langsung terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai kertakan sambal, manuver putus asa dari sebuah rejim yang merasa terhimpit sanksi dan isolasi. Tapi di sisi lain ada telinga-telinga yang lebih waspada, yang mendengarnya bukan sebagai gertakan, tapi sebagai deklarasi sebuah doktrin. Sebuah peringatan dini yang sangat terukur tentang arsitektur konflik yang telah mereka rancang selama puluhan tahun. Nah, disinilah letak inti dari teka-teki geopolitik yang begitu rumit ini. Karena jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kalkulasi setiap langkah, setiap pergerakan kapal induk, dan setiap negosiasi diplomatik di salah satu kawasan paling mudah terbakar di planet ini. Jadi apakah dunia sedang menyaksikan sebuah permainan poker dengan taruhan yang luar biasa tinggi, di mana Iran sebenarnya hanya memegang kartu yang lemah, atau apakah kita justru sedang diberi kesempatan langkah untuk mengintip cetak biru dari sebuah mekanisme pertahanan yang mematikan, yang sengaja dirancang untuk mengubah total aturan main? Untuk memahaminya, kita harus membedah pesan ini. Bukan cuma kata per katanya, tapi logika dingin yang bersembunyi di baliknya. Oke, langkah pertama untuk benar-benar memahami pesan ini adalah dengan membuang jauh-jauh anggapan bahwa ini sekedar retorika yang lahir dari amarah. Dalam dunia strategi besar, apalagi dalam struktur komando Iran yang sangat terpusat, setiap frasa yang keluar dari mulut pemimpin tertinggi adalah sinyal kebijakan yang sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah komunikasi strategis dalam bentuknya yang paling murni. Coba Anda perhatikan pilihan katanya, perang regional. Iran tidak bilang kami akan membalas atau kami akan melawan. Tidak, mereka secara sadar dan sengaja menetapkan kerangka pertempuran bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Pesan ini dirancang untuk memprogram pikiran lawan mereka, menanamkan sebuah gagasan yang sangat spesifik. Kalau Anda memutuskan menyerang kami, jangan pernah bermimpi ini akan jadi operasi militer yang bersih, singkat, dan terbatas di dalam perbatasan kami. Justru sebaliknya, ini adalah undangan terbuka menuju sebuah skenario yang jauh lebih luas, jauh lebih rumit, dan jauh lebih kacau dari yang pernah Anda bayangkan. Pilihan kata ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa perang regional? Kenapa tidak mengancam untuk menenggelamkan kapal induk atau menembak jatuh pesawat tempur? Jawabannya bukan karena arogansi, tapi karena sebuah kesadaran yang sangat dingin dan realistis yang sudah diasah oleh para ahli strategi Iran selama lebih dari 4 dekade. Para petinggi militer di Teheran tahu persis, dan mereka tidak punya ilusi sedikit pun, bahwa dalam perang konvensional 1 lawan 1 melawan Amerika Serikat, Iran tidak akan menang. Superioritas udara Amerika itu fakta. Armada lautnya penguasa lautan global, dan teknologi militernya, berada beberapa generasi di depan. Justru karena kesadaran yang brutal inilah, Iran tidak pernah sekalipun membangun doktrin militernya untuk memenangkan pertarungan simetris. Sebaliknya, mereka mendedikasikan seluruh sumber daya intelektual dan strategis mereka untuk membangun sebuah doktrin yang dirancang untuk mengubah total arena pertarungan itu sendiri. Inilah inti dari mesin perang mereka, eskalasi asimetris. Logikanya sederhana tapi brilian. Begini, kalau Anda menyerang pangkalan rudal kami dengan jet tempur siluman Anda, kami tidak akan buang-buang sumber daya untuk menembak jatuh semua jet Anda. Sebaliknya, kami akan aktifkan sel-sel kami untuk menyerang kedutaan Anda di negara lain. Kami akan perintahkan proksi kami untuk meluncurkan roket ke sekutu terdekat Anda. Kami akan tebar ranjau di jalur pelayaran vital. Intinya, kami akan membuka 10 front baru yang akan menguras sumber daya, memecah perhatian strategis, dan membuat biaya politik dan ekonomi perang ini melonjak di luar kendali Anda. Jadi ini bukan tentang memenangkan satu pertempuran, ini tentang memastikan lawan tidak akan pernah bisa memenangkan perang. Penting sekali untuk kita pahami bahwa bagi Teheran, doktrin ini bukanlah sebuah pilihan dari sekian banyak menu strategi. Ini adalah satu-satunya strategi yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Sebuah mekanisme pertahanan yang lahir langsung dari pengakuan atas kelemahan konvensional mereka. Sebuah kelemahan yang, secara paradoks, telah mereka sulap menjadi sebuah kekuatan asimetris yang paling ditakuti oleh lawan-lawan mereka.
Lalu, seperti apa wujud nyata dari perang regional yang diancamkan ini? Ini bukan konsep abstrak, bukan juga gertakan kosong. Selama bertahun-tahun, Iran telah membangun sebuah arsitektur konflik yang rumit, dengan simpul-simpul dan pemicu yang tersebar di seluruh kawasan, siap untuk diaktifkan dalam hitungan jam. Peta yang Anda lihat ini bukan sekedar daftar negara. Anggaplah ini sebagai simpul-simpul dalam sebuah jaring laba-laba pengaruh yang telah dirajut dengan sabar oleh Iran. Setiap titik ini adalah sebuah sekring, sebuah detonator yang jika ditekan akan memicu reaksi berantai yang dirancang untuk menyebar ke seluruh kawasan. Mari kita mulai dari titik yang paling jelas, Selat Hormuz. Jalur air sempit ini adalah urat nadi ekonomi global. Sepertiga dari seluruh minyak yang diperdagangkan lewat laut harus melewatinya setiap hari. Dengan hanya mengancam untuk menutup atau mengganggu jalur ini, Iran tidak lagi berhadapan dengan Amerika Serikat saja. Mereka akan mengirimkan gelombang kejut yang akan terasa di pasar saham Tokyo, di pompa bensin di Eropa, dan di pabrik-pabrik di Cina. Ini cara Iran untuk mengubah konflik bilateral menjadi krisis global dalam sekejap. Kemudian kita beralih ke darat, ke jaringan proksi yang menjadi mahkota dari strategi asimetris Iran. Di Lebanon, Hezbollah punya persenjataan roket yang lebih besar dari banyak negara Eropa, siap untuk membuka front yang sangat menyakitkan bagi Israel, sekutu utama Amerika. Di Irak dan Suriah, berbagai kelompok milisi yang loyal kepada Iran bisa dengan mudah menargetkan ribuan pasukan dan personel diplomatik Amerika yang ditempatkan di sana. Tujuannya selalu sama, memaksa lawan untuk berperang di banyak tempat, melawan banyak musuh yang berbeda secara bersamaan, mengubah perang yang tadinya diperkirakan singkat menjadi sebuah rawa tak berkesudahan yang menguras darah, dana, dan yang terpenting, kemauan politik. Dan dampak ekonominya akan terasa sangat cepat dan personal. Grafik ini menunjukkan sebuah proyeksi konservatif tentang apa yang akan terjadi pada harga minyak dunia. Lonjakan seperti ini bukan hanya soal angka di layar. Ini berarti inflasi yang meroket, biaya transportasi yang tak terkendali, guncangan pasar keuangan, dan potensi resesi global. Iran sangat paham bagaimana cara membuat sebuah konflik di sudut terpencil Timur Tengah terasa dampaknya di setiap rumah tangga di seluruh dunia. Nah, disinilah letak kecerdasan diplomatik dari ancaman ini. Pesan Khamenei tidak hanya ditujukan untuk Washington, ini adalah bisikan peringatan yang sangat jelas bagi sekutu-sekutu Amerika di kawasan. Bagi negara-negara Teluk, pesannya adalah, jika Anda meminjamkan pangkalan Anda untuk operasi militer melawan kami, maka api konflik itu akan menjalar ke halaman belakang Anda sendiri. Bagi Israel, pesannya adalah, setiap eskalasi akan dibayar dengan harga yang sangat mahal di perbatasan utara Anda. Ini adalah upaya canggih untuk mengisolasi Amerika, memisahkan mereka dari para sekutunya, bahkan sebelum perang dimulai. Semua ini membawa kita pada sebuah logika yang tampaknya sangat bertentangan. Sebuah paradoks yang ada di jantung strategi besar Iran. Kalau perang regional begitu merusak, bahkan bagi Iran sendiri, kenapa mereka begitu vokal dan terbuka dalam mengancamnya? Jawabannya justru terletak pada respons dari lawan mereka. Coba perhatikan baik-baik bagaimana Gedung Putih merespons ancaman ini. Ketika dihadapkan pada skenario perang regional, Presiden Trump saat itu tidak menertawakannya. Dia tidak menyebutnya fantasi atau ancaman kosong. Sebaliknya, pernyataannya justru secara implisit mengakui bahwa ancaman tersebut adalah sebuah kemungkinan yang harus dipertimbangkan secara serius. Ini poin yang sangat krusial. Dengan tidak menyangkal kredibilitas ancaman tersebut, Washington secara tidak langsung telah memvalidasi seluruh doktrin asimetris Iran. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa para perencana militer Amerika sendiri tidak sepenuhnya yakin dapat mengendalikan eskalasi jika konflik sudah dimulai. Mereka tahu bahwa skenario perang regional yang digariskan Iran bukanlah fiksi, melainkan sebuah kontingensi yang sangat nyata yang telah mereka perhitungkan dalam simulasi perang mereka sendiri. Dan disinilah paradoks itu terungkap sepenuhnya. Iran tidak menginginkan perang regional. Perang semacam itu juga akan membawa risiko kehancuran bagi rezim mereka. Ekonomi mereka akan hancur, rakyat mereka akan menderita, dan stabilitas internal yang rapuh bisa meledak. Justru karena mereka paham betul biaya yang sangat mahal itulah, mereka merancang sebuah ancaman yang begitu mengerikan. Ancaman ini sengaja dibuat kredibel, sebesar, dan semengerikan mungkin dengan satu tujuan utama, agar ancaman itu tidak pernah perlu diwujudkan. Inilah seni pencegahan dalam bentuknya yang paling murni. Namun, dalam papan catur berdarah geopolitik ini, ada bahaya yang jauh lebih besar daripada niat jahat atau ambisi untuk berperang. Bahaya yang paling mematikan adalah kesalahan dalam membaca pesan, sebuah miskalkulasi. Keseimbangan teror yang rapuh ini hanya bisa bertahan selama kedua belah pihak memahami sinyal dan garis merah satu sama lain dengan benar. Risiko terbesar dalam situasi ini bukanlah bahwa salah satu pihak secara aktif menginginkan perang habis-habisan, bukan.
Risiko terbesarnya adalah salah satu pihak salah menafsirkan niat pihak lain, menganggap ancaman sebagai gertakan, atau sebaliknya, menganggap gertakan sebagai ancaman nyata. Sejarah telah menunjukkan berulang kali bahwa perang besar seringkali tidak dimulai dengan sebuah deklarasi agung, tapi dengan serangkaian langkah kecil yang salah. Jika Washington suatu saat menganggap ancaman Iran hanya omong kosong dan terus meningkatkan tekanan, Teheran mungkin merasa terpojok dan perlu melakukan sesuatu yang terbatas, misalnya menyerang sebuah kapal tanker hanya untuk membuktikan bahwa mereka serius. Dan tindakan kecil itu bisa dengan sangat mudah disalahartikan di Washington, memicu balasan yang kemudian memicu balasan yang lebih besar lagi dari Iran. Sebuah spiral eskalasi yang tidak diinginkan oleh siapapun, tapi pada satu titik tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan awal kita, apakah ini gertakan atau sebuah doktrin yang nyata? Jawabannya terletak di area abu-abu yang rumit dan berbahaya. Ini bukan gertakan kosong, karena Iran punya kapabilitas, jaringan, dan sejarah untuk melaksanakannya. Tapi ini juga bukan pernyataan niat untuk memulai perang, karena mereka tahu betul harga yang harus mereka bayar. Ini adalah sebuah ancaman yang dirancang dengan presisi bedah agar berada tepat di titik keseimbangan. Cukup menakutkan sehingga perang tidak akan pernah terjadi. Pada akhirnya, Iran tidak sedang menantang Amerika untuk berperang. Mereka sedang menantang dunia untuk berpikir lebih dalam tentang konsekuensi dari sebuah perang itu sendiri. Karena dalam permainan dengan taruhan setinggi ini, ancaman yang paling menakutkan bukanlah yang diteriakkan paling keras, melainkan yang diucapkan dengan tenang, terukur, dan didukung oleh sebuah arsitektur kehancuran yang sangat mungkin terjadi jika diabaikan. Dan seringkali, halaman-halaman tergelap dalam buku sejarah tidak ditulis oleh mereka yang menginginkan perang, tapi oleh mereka yang gagal memahami makna sesungguhnya di balik satu kalimat yang penting.